Kembali lagi dengan program Small Talks, ngobrol santai bersama dosen STTB. Hari ini bersama saya Wemi Pratiwi dan saya tidak sendirian. Ada rekan saya, Ibu Silvi dan Halo. Naomi. Apa kabar Ibu? Baik. Ya, baik ya. Naomi apa kabar? Baik. Ya, bersyukur hari ini kita akan membahas satu tema masih mengenai pendidikan SPD di STTB. Secara khusus kita akan membahas satu tema yaitu pembelajaran holistik. Nah, berbicara mengenai pembelajaran holistik, tapi kita harus tahu dulu nih, mungkin teman-teman di rumah belum tahu apa itu holistik. Nah, kalau berbicara mengenai holistik, apa sih yang terbesit di pikiran kita? Kalau saya secara pribadi, yang terbesit adalah whole, keseluruhan. Whole, holistic whole. Ya, Utuh kalau dari aku. Holistik itu adalah utuh. Utuh. Oke, tadi whole lalu utuh ya. Jadi memang dengan kata lain ya, Wemi dan Naomi ya, ketika kita bicara tentang holistik itu kita berarti memandang sesuatu itu bukan sebagian. Ya tadi whole ya, secara utuh, secara keseluruhan seperti yang tadi Wemi bilang as a whole, atau seperti yang Naomi tadi katakan tidak terpisah-pisah. Jadi satu kesatuan seperti itu. ya. Oh, jadi utuh keseluruhan. Nah, jadi kalau kita gabungin pembelajaran yang holistik itu seperti apa? Nah, kalau menurut aku sih pembelajaran yang utuh dan holistik itu adalah pembelajaran yang menyeluruh, mencakup keseluruhan. Iya betul Naomi. Jadi pembelajaran holistik itu sebenarnya bisa diartikan sebagai pembelajaran yang mengembangkan keseluruhan potensi setiap individu. Dan kita tentu saja ya perlu memperhatikan aspek seluruhnya gitu. Jadi kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Jadi itu kita harus memperhatikan secara keseluruhan. Oke. Nah, tadi kan Ibu ada bilang kognitif, afektif, dan psikomotor. Boleh nggak dijelasin sedikit Bu, apa sih itu kognitif, afektif, dan psikomotorik? Iya, kalau kognitif tentu saja yang berhubungan dengan kognitif kita ya, pengetahuan ya. Afektif itu yang berhubungan dengan emosi, perasaan ya. Dan juga psikomotor itu berhubungan dengan melakukan sesuatu gitu. Atau seringkali ada yang bilang itu istilahnya head, heart, and hand gitu ya. Jadi nggak hanya diisi otaknya, tapi juga diolah, ada olah rasa gitu ya, dan juga secara psikomotor kita melakukan sesuatu. Oke, jadi semuanya itu harus utuh, harus secara keseluruhan dapat dikembangkan dalam pembelajaran yang holistik ini. Nah, kita kan udah tahu nih, tentang apa sih pembelajaran yang holistik itu. Nah, hal yang paling penting kita ketahui adalah mengapa pembelajaran holistik di SPD itu penting banget nih Bu? Ayo Wemi, menurutmu apa Wem? Kalau saya sih mungkin pikirnya lebih menyenangkan ya Bu ya, karena kan semuanya dikembangkan dari pikiran kita, hati kita, dan bagaimana cara kita melakukannya. Jadi pasti nggak membosankan Betul, lah ya Wem tidak ya. membosankan. Nah, tidak membosankan karena pembelajarannya itu jadi relevan. Iya. Jadi bermakna, nyambung gitu loh pembelajarannya ya. Bayangkan kalau pembelajarannya itu teori melulu. Cuma Bosan sih, Bu. diisi aja ininya ya. Jadi katanya nanti kepalanya aja yang tambah besar gitu. Jadi nggak seimbang. Keras kepala Ya? dong Bu nanti. Iya, nggak seimbang. Jadi istilahnya itu Bu, jangan hanya teori-teori aja nih. Kita tuh perlu banget untuk menurunkannya ke hati kita, Dari kepala ke terus ke hati. Jadi Iya. bukan kepala pundak lutut kaki. Jadi dari kepala terus ke Yes. hati gitu ya. Iya betul. Jadi nggak hanya tahu banyak. Nggak hanya tahu banyak, tapi pembelajaran itu juga harus menyentuh hati. Ya harus menyentuh hati dan menjadi satu keyakinan. Oh iya nih penting ini gitu ya. Saya pingin nih melakukan ini gitu ya. Lalu itu dipraktekkan secara nyata. Ya, dipraktekkan secara nyata. Nah, ngomong-ngomong nih, berbicara tentang pembelajaran yang holistik. Itu sebenarnya juga kan mengacu pada pertumbuhan kita yang holistik loh. Benar banget. Ya, kita kan bertumbuh secara holistik kan, Wem? Iya. Ya, Naomi Betul ya. sekali. Nah, sebagaimana Yesus juga bertumbuh secara holistik.
Coba, tahu nggak dicatat di mana di Alkitab? Kalau nggak salah itu di dalam Lukas pasal 2 ayat 52, Bu. Ya, Lukas 2:52. Waktu itu dikatakan Yesus gimana ya, Wem? Dia tuh bertambah besar. Bertambah besar, Nah, jadi fisik fisiknya. ya. Fisiknya. Lalu nggak hanya itu, bagaimana dia juga memiliki relasi yang dekat dengan Allahnya. Jadi spiritual. Spiritual, Lalu apa spiritualnya menjadi kesenangan Allah kan. Ya, Nah, lalu tidak hanya itu, dia juga disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Sosialnya. Nah, dikatakan juga nih, Tuhan menjadi bijaksana. jadi secara mental, intelektual juga Oke. berkembang. Betul. Iya, benar, Jadi benar, itu benar. Yesus pun bertumbuh secara holistik ya, dan kita juga bertumbuh secara holistik pastinya ya, menyeluruh, nggak hanya satu bagian. Nah, kan ini kita udah tahu nih, pembelajaran yang holistik di SPD itu sangat penting. Nah, lalu gimana sih STTB itu nerapin pembelajaran yang holistik? Sebenarnya ada dua hal sih. Ya, dalam konteks yang sempit, ketika kita berbicara pembelajaran di dalam kelas ya, Iya. di dalam kelas, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Lebih luas itu berarti juga mencakup yang di luar kelas. Jadi kegiatan-kegiatan lain. Berarti yang holistik ini enggak kekeh di dalam ruangan ya, Bu. Betul, tidak hanya terbatas di dalam ruang Ruang kelas. kelas. Jadi seperti definisi yang tadi kita bahas tadi tuh ya. Jadi ketika belajar di dalam kelas, materi itu pun tidak hanya berupa informasi yang memenuhi otak kita, Betul. tetapi juga yang menyentuh hati kita. Terus habis menyentuh hati kita, how to? Bagaimana caranya? Jadi pembelajaran itu dilakukan juga. Ya, jadi pembelajaran ini juga pastinya tidak hanya menyentuh satu bidang saja, tetapi juga terintegrasi dengan bidang-bidang yang lain. Nah, menarik banget nih. Kira-kira contohnya apa sih, Bu? Contohnya nih, baru-baru ini kamu baru ngikut materi kuliah evaluasi pendidikan ya? Ya. Saat evaluasi pendidikan, kalau masih ingat, salah satu prinsip Alkitab di dalam penilaian itu adalah memberi dorongan. Nah, kita belajar tuh secara kognitif ya. Apa sih maksudnya? Penilaian itu berarti memberikan dorongan. Oh, maksudnya menilai itu tidak sama dengan menghakimi harga diri siswa misalnya. Jadi kita tahu secara kognitif dulu. Nah, jadi kayak di Efesus 4 nih, kan diajarin menyatakan kebenaran dalam kasih, menyatakan sesuatu yang membangun siswa, yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, setelah itu tadi kan di head ya. Ya. Setelah itu turun nih ke heart. Kita refleksi. Jadi itu kita ingat-ingat lagi gitu ya. Kita merefleksikan seperti itu. Ih, benar banget, Bu. Dulu itu pas aku sekolah tuh, guru itu kalau kita nilainya jelek atau nilai kita kurang bagus, guru itu kasih stiker yang lucu-lucu gitu, kayak menyemangati siswanya. Jadi kayak, Walaupun nilainya jelek. iya, Wah. lucu-lucu lagi stikernya. Jadi termotivasi. Benar ya. banget. Iya, benar-benar. Meskipun nilainya nggak terlalu gimana gitu, tapi dengan adanya stiker itu mendorong siswanya untuk wah, lebih semangat lagi, ayo berusaha lagi lebih keras Iya. gitu. Oke. Iya, betul, Kalau betul. kamu sendiri? Kalau saya sih, kalau nanti ya kira-kira menjadi seorang pendidik, saya kepengen anak-anak saya nih tahu nanti, anak-anak pendidik saya tahu. Kalau misalnya penilaian itu penting loh, nggak hanya sebagai penilaian untuk naik kelas, tapi bagaimana kita bisa melihat mengakui bagaimana mereka juga punya prestasi gitu. Iya. Jadi penilaian sebagai wujud dorongan, sebagai wujud penghargaan Betul, akan penghargaan, prestasi. iya. Nah, oke, kita sampai di sini dulu. Jadi dari head terus ke heart. Kita tahu nih, ya. Oke, berbicara tentang mata kuliah evaluasi pendidikan, tentang penilaian, kita tahu apa sih maksudnya penilaian itu gitu ya secara alkitabiah. Lalu itu menyentuh hati kita. Yang tadi Wemi bilang, aduh saya pokoknya nanti nih kalau jadi guru, saya mau siswa saya itu tahu gitu ya, tahu bahwa penilaian itu sesuatu yang mereka perlukan dan itu juga sebagai bentuk penghargaan saya terhadap prestasi siswa. Ya, dan itu juga didorong oleh emosi gitu ya, yang seperti Naomi bilang, iya loh saya dulu pernah loh, walaupun nilai saya jelek, tapi guru saya itu kasih stiker dan itu menyemangati. Oke Naomi, next time kamu pasti bisa kok, gitu ya. Benar banget. Nah, dari head turun ke heart. Nah, tapi handnya gimana ya, gitu ya? Handnya gimana? Tadi kan head, heart,
lalu hand. Nah, handnya gimana gitu? Nah, handnya itu di kelas juga kita berlatih. Iya. Gimana sih caranya membuat penilaian yang baik, membuat soal yang baik. Tapi nggak berhenti sampai di situ loh. Ya, kita juga misalnya mengikuti observasi kelas. Ya, baik kita datang secara langsung ke sekolah, kita duduk dan mengobservasi, ataupun kita mengikuti secara virtual. Karena memang kondisinya saat ini tidak memungkinkan. Jadi kita mengikuti secara virtual satu kelas yang benar-benar gitu ya, sekolah yang beneran gitu. Nah, setelah itu kita juga belajar menganalisis soal-soal yang guru buat gitu ya, yang guru buat. Dan next stepnya mahasiswa juga melakukan micro teaching. Ingat ya? Ingat banget Bu. Itu pengalaman yang luar biasa sih Bu, benar-benar. Jadi kamu tuh dalam tanda petik latihan jadi guru Iya, betul, ya betul. di depan teman-temanmu. Nah, setelah itu akhirnya kalian semua akan praktek lapangan secara langsung. Iya. Baik dalam konteks gereja, pelayanan weekend, atau pelayanan 2 bulan, atau yang baru saja kalian lakukan pelayanan selama sekian bulan di sekolah secara langsung, dan akhirnya nanti pelayanan berapa? 1 1 tahun. Jadi itu hand ya. Iya. Jadi holistik, bukan hanya pikirannya, tapi juga menyentuh hati dan how to-nya. Ya, jadi seperti itu, head, heart, and hand, satu kesatuan yang utuh. Lalu kalau dalam konteks yang luas, gimana ya? Kalau dari konteks yang luas itu STTB menyentuh semua aspek kehidupan dan juga lintas bidang. Iya, prinsipnya sama sih Naomi, prinsipnya sama gitu. Kita mau apa yang dipelajari di kelas itu juga dibawa dan diterapkan dalam kehidupan di luar kelas. Benar banget Bu. Ya, jadi ketika kita belajar tentang misalnya nih kompetensi kepribadian seorang guru atau seorang pendidik, ya misalnya itu juga perlu diasah di tempat praktek weekend. Iya benar. Ya, di dalam asrama misalnya. Banget Ibu. Belajar tentang kepemimpinan misalnya. Nah, kalau belajar tentang kepemimpinan kan nggak bisa hanya di kelas. Iya. Benar banget. Ya di kelas mah ya bisa, Terbatas tapi tapi ya. terbatas, Iya, betul. Lebih kita berdiskusi ya. Tapi bagaimana sih kamu dilatih kepemimpinan? Ya di asrama. Benar banget. Ya, ya saat kamu misalnya mengorganize kapel, saat training group, atau kegiatan keseharian di asrama yang lain. Nah, itu kelihatannya hal sepele ya, Wemi ya, Naomi ya. betul. Benar Kelihatannya hal sepele, ngurusin piket kebersihan, Iya. piket dapur, kelihatannya sepele. Tetapi justru itu menjadi sarana pembelajaran yang sangat penting, Benar banget. yang diperlukan saat nanti ketika kita itu terjun ke lapangan. Ya, jadi ini pembelajaran yang holistik, bukan hanya di kelas tetapi juga di luar luar kelas. Benar banget. Ya, jadi kembali lagi ya, tadi ada 3 prinsip. Jadi dari head turun ke heart, lalu bagaimana how to ke hand untuk kita lakukan. Dan di STTB pun sudah memperlengkapi itu ya dengan sangat baik. Bagaimana mahasiswanya diberi kesempatan untuk mengajar dalam kelas secara khusus di depan dosen yang Yes. mengajar. Itu challenge yang sangat luar biasa sih. Nah, ada lagi praktek-praktek 1 tahun, 3 bulan, 2 bulan setengah. Itu semuanya sudah dipersiapkan oleh STTB. Dan tidak hanya itu, kita juga biasanya dihadirkan dari orang-orang yang berpengalaman. Misalnya orang-orang yang sudah prakteknya banyak, mereka men-sharekan bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka melihat kondisi siswa di dalam kelas, cara mengatasi dan lain sebagainya. Ternyata unik dan sangat menarik pembelajaran yang holistik ini ya. Ya. Ada yang ingin dibahaskan lagi mengenai pembahasan yang pembelajaran yang holistik ini? Rasanya udah jelas sih ya. Jadi Jelas. pembelajaran yang bermakna itu akan didapat ketika itu melibatkan seluruh aspek Betul. dan juga lintas bidang, ya terintegrasi. Jadi enggak Bidang. Betul. gitu ya. Betul. Betul, Dan betul. itu yang kita upayakan sekali ya di STTB ini ya. Karena bagaimanapun ketika nanti mahasiswa ini sudah terjun ke lapangan, dia tidak bisa lagi membatasi hanya satu bidang atau hanya satu aspek. Benar Betul banget. sekali. Ya, sekali lagi yang kita hadapi adalah manusia, dan manusia itu juga holistik.
Betul. Ya di pertumbuhannya, perkembangannya juga holistik. Jadi seperti itu kira-kira. Oke. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan atau ngobrol santai kita bersama dosen, yaitu Ibu Silvi hari ini. Nah, jadi buat teman-teman yang di rumah mungkin masih bingung nih, wah mau masuk STTB nggak ya, mengambil prodi SPD. Nah, jangan lagi bingung karena di sini teman-teman pasti akan diperlengkapi dengan sangat baik dari otak kita, hati kita, dan how to-nya. Jadi jangan khawatir, di STTB sudah menyediakan itu semua. Nah, terima kasih untuk Ibu Silvi dan Terima kasih Naomi juga kasih. semuanya. untuk meluangkan waktunya hari ini yang sudah men-sharingkan dan berbincang-bincang singkat hari ini. Dan buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa juga terus saksikan Small Talks yang ada di program STT Bandung. Sampai di sini, see you. God See you. bless. Bye.